Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik semuanya ya. Baik Pak. Baik Pak. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mengawali pelajaran, silakan Mas Slamet sebagai ketua kelas memohon teman-teman untuk berdoa. Silakan pimpin doanya Pak Slamet sebagai ketua kelas, Mas Slamet. Mari kita sama-sama berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Mas Slamet telah memberikan doanya. Mudah-mudahan pelajaran di hari ini ilmunya bisa bermanfaat. Gimana, semangat ya? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah Pak sehat. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Baiklah, kita mulai pelajaran. Saya akan absensi kehadiran semuanya yang ada di kelas ini. Apakah sudah hadir semuanya? Sudah Pak. Hadir. Teman-temannya hadir semuanya ini. Baiklah, kalau begitu kita awali ya. Yang belum masuk berarti satu. Baik, sekarang kita memulai pelajaran. Namun sebelum kita memulai pelajaran, saya mau mengecek samping kanan kiri kalian apakah sudah bersih. Nah, kalau sudah bersih kita mulai. Masih ada sampah yang di samping kanan kiri, silakan dibersihkan dulu. Seragamnya juga harus yang rapi. Nah, Mbak Suni pun siap ya, bersih lingkungannya. Mbak Titi, jadi sudah bagus ya. Tempat duduknya yang rapi. Ya Pak. Ini mari kita mulai pelajaran. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, saya akan menyampaikan apa tujuan pembelajaran di pagi hari ini. Yang menjadi tujuan pelajaran di pagi hari ini, kita akan mempelajari materinya tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Tetapi sebelum melangkah lebih lanjut, kalian harus tahu yang menjadi indikator capaian pembelajaran. Indikator capaian pembelajaran adalah satu, kalian harus bisa menganalisis sejarah masuknya Islam di Indonesia. Terus kemudian setelah bisa menganalisis, kalian juga harus bisa mengidentifikasi sejarah masuknya Islam di Indonesia. Paham ya? Nah, setelah kamu bisa mengidentifikasi, kalian juga nanti harus bisa mempresentasikan presentasi. Nah, untuk mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam atau sejarah masuknya Islam, proses masuknya Islam di Indonesia, itu kalian harus mempelajari beberapa hal terkait sub-sub materi yang akan saya sampaikan. Coba ini diperhatikan, selamat. Kita amati dulu PowerPoint ya. Nah, ini ada submateri. Yang pertama adalah bab 1, sejarah proses masuknya Islam dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Nah, sebagai kompetensi dasar, kalian bisa menganalisis sejarah penyebaran Islam di Indonesia.
Terus kemudian pertemuan di pertama kali ini sudah saya sampaikan tadi, indikator pencapaiannya adalah satu, mengidentifikasi sejarah masuknya Islam, menjelaskan sejarah masuknya Islam di Indonesia, terus mempresentasikan tentang proses penyebaran Islam di Indonesia. Nah, submateri pertama adalah masyarakat, kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Ada beberapa aspek. Yang pertama, kondisi sosial, budaya, keragaman suku bangsa. Nah, pada waktu dulu kalian pernah mendengarkan di kelas 7 atau pernah ingatkan pada waktu di kelas 7 itu kalian pernah mempelajari tentang kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Nah, sebelum masuk Islam, kondisi keadaan Jazirah Arab kan ada yang namanya apa itu? Zaman apa? Mas Slamet masih ingat? Zaman jahiliyah. Wah iya betul 100 ya, itu bagus Mas Slamet. Nah itu hampir sama dengan kita mempelajari proses masuknya Islam di Indonesia. Seperti itu Mas Slamet. Bagus. Nah itu zaman jahiliyah dulu waktu kondisi masyarakat pra-Islam di Jazirah Arab. Dan sekarang di Indonesia kondisi masyarakat Islam sebelum masuk Islam juga ada kondisinya. Kondisinya bagaimana? Yang pertama itu tentang kondisi sosial budaya, karena keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia bermacam-macam Mas Slamet ya. Semuanya anak-anak bisa mendengar ya bahwa kondisi sosial budaya kita itu beragam. Karena apa? Banyak keragaman suku bangsa di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kondisi agama atau kepercayaan. Ya, jadi sebelum masuk Islam masuk di Indonesia itu sudah ada kepercayaan yang ada di Indonesia yang dianut oleh masyarakat Indonesia, yaitu adanya kepercayaan Hindu-Buddha, betul kan? Nah, terus habis itu adanya kondisi perekonomian, bahwa kondisi ekonomi di Indonesia waktu itu adalah banyak masyarakatnya bercocok tanam, beternak, berlayar, menjadi nelayan. Itu kondisi yang ada di masyarakat Indonesia sebelum Islam masuk. Terus kemudian kondisi sosial politik, mulai runtuhnya kerajaan Sriwijaya, Singosari, Majapahit. Nah, inilah yang menjadikan proses masuknya Islam di Indonesia bisa berkembang. Itu salah satu, terdapat beberapa kondisi aspek yang menjadikan Islam itu bisa berkembang. Namun ada beberapa prosesnya intinya ya. Ini yang pertama kita mempelajari tentang kondisi itu kondisi sosial. Nah, sekarang kondisi budaya, sosial, budaya, agama, kepercayaan, perekonomian dan kondisi politik, sosial politik. Nah, yang termasuk menjadi pemicu atau menjadi proses masuknya Islam di Indonesia begitu mudah itu kan terdapat kondisi-kondisi seperti ini yang bisa diakulturasikan dan bisa diasimilasikan. Selanjutnya, ini coba dipahami lagi keadaan kondisi suku bangsa, keragaman suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini negara kita sangat luar biasa. Nah, Bhinneka Tunggal Ika kan. Nah, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, ini proses masuknya Islam. Proses masuknya Islam ke Indonesia itu terdapat beberapa saluran melalui apa? Perdagangan, pernikahan, politik, terus kemudian pendidikan, terus kemudian seni budaya, terus kemudian yang terakhir tasawuf. Baik, coba sekarang kalian perhatikan gambar-gambar literasi yang terpampang di PowerPoint saya ini ya. Coba itu ada dagangan waktu zaman dulu, terus ada pendidikan, nah itu gambarnya. Itu juga mempengaruhi proses masuknya Islam ke Indonesia. Termasuk dari saluran-saluran itu ada perdagangan, ada di gambar itu ya pernikahan. Pernikahan itu yang bisa menjadikan akhirnya Islam berkembang pesat. Politik juga begitu. Waktu itu raja-raja dilobi oleh para mubalek, para dai. Dai waktu itu pedagang-pedagang yang berasal dari Gujarat. Nanti ada teori-teori yang menerangkan tentang proses masuknya Islam di Indonesia. Nah ini kita mempelajari tentang proses saluran, beberapa saluran masuknya Islam di Indonesia, perdagangan, pernikahan, politik, pendidikan, seni budaya, tasawuf. Misalkan contoh perdagangan ini kan orang-orang apa itu para mubalik, para tokoh dari negara lain yang datang ke Indonesia waktu itu di Selat Malaka ya, itu menjalin hubungan perdagangan dengan Indonesia, akhirnya mereka berbaur
bisa menyiapkan agama Islam, mengajak mereka bisa masuk Islam. Terus pernikahan juga begitu. Akhirnya menjadi sebuah ikatan yang membuat masyarakat bisa tertarik masuk Islam. Politik juga begitu. Raja-raja waktu itu yang menguasai di daerah Sumatera sana diajak oleh para mubalik dai, akhirnya bisa masuk Islam. Yang akhirnya pengaruh politik itu raja karena masuk Islam, akhirnya rakyatnya menjadi masuk Islam. Terus pendidikan, baru pendidikan. Ini contoh adanya seorang raja menjadi masuk Islam, akhirnya membuat rakyatnya masuk Islam. Terus seni budaya itu ada, termasuk bangunan masjid Kudus yang menyerupai dengan candi menaranya, itu kan akhirnya bisa menarik perhatian masyarakat, bisa masuk Islam. Terus tasawuf, ajaran-ajaran keislaman yang membuat simpati oleh masyarakat kita. Nah ini terus selanjutnya waktu masuknya Islam di Indonesia itu buktinya apa? Nah, bukti-buktinya pada abad 7 itu dengan adanya catatan sejarah kerajaan Cina pada masa waktu itu, pada dinasti Tang terdapat orang yang namanya Tasih, orang-orang Arab waktu itu yang akan menyerang kerajaan Holin, Ratu Sima. Gila ada di utara, katanya begitu. Nah, itu ingin menyerang kerajaan Holin atau kerajaan Keling, Kalingga. Terus akhirnya adanya pedagang Arab yang menetap di perkampungan, namanya perkampungan Kanton, itu ada di Sumatera Barat. Nah, itu bukti pada abad 7 Islam itu sudah masuk di Indonesia. Terus kemudian Islam masuk di Indonesia pada abad ke-13 Masehi dengan buktinya apa? Adanya berita Ibnu Battuta singgah di Samudra Pasir. Terus kemudian catatan perjalanan Marco Polo pada waktu itu tahun 1292. Begitu bisa dipahami ya, Mbak Sumi sama Mbak Titi. Sekarang jalur masuk Islam di Indonesia ada jalur utara, ada jalur selatan. Yang mana jalur utara itu melalui Mekah, kemudian Damaskus, Mekah Madinah, Damaskus, Baghdad, kemudian Gujarat, Pantai Baru India, Sri Lanka, baru ke Indonesia. Nah, ini ada petanya. Kalian bisa mengamati ya itu petanya. Terus selanjutnya coba ini daerah yang pertama kali menerima Islam itu di daerah pedalaman, bukan di daerah yang pusat-pusat kota tidak, tapi malah pedalaman dan pesisir. Bukan di daerah pedalaman, maksud saya bukan di daerah pedalaman, tapi malah di daerah pesisir waktu itu. Karena apa? Transportasi yang dipakai pada waktu itu adalah berupa kapal. Nelayan itu yang masuk Islam pertama kali. Terus kemudian ini peta penyebaran Islam buktinya. Ini kalian bisa mengamati ya, ada gambarnya, ada buktinya. Terus kemudian ini penyebaran Islam di Indonesia pada abad 13. Ini bisa kalian simak ya. Oke, setelah kalian menyimak ini, bisa memahami, paham ya tadi. Nah, sekarang kita ke masalah teori masuknya Islam di Indonesia. Ada 3 teori. Yang pertama teori Mekah, yang kedua adalah teori Gujarat, yang kedua teori Gujarat, yang ketiga adalah teori Persia. Ini yang mengatakan Islam masuk pada abad ke-13 dibawa oleh pedagang dari Persia, Iran. Buktinya apa? Adanya peringatan 10 Syuro, yaitu di Sumatera Barat. Paham ya? Untuk selanjutnya materi diskusi, mari kita berdiskusi bersama. Tapi dibuat 5 kelompok. Masing-masing kelompok dibuat ya. Mas Slamet dalam ruangan kelas ini dibuat 5 kelompok. Karena orangnya 20, jumlahnya ada 20 ya. Kita coba dibuat 5 kelompok. Materi yang kita bahas, kita diskusikan bersama. Yang pertama adalah mengenai bagaimana kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Yang kedua, bagaimana proses masuknya Islam di Indonesia. Yang ketiga adalah bagaimana Islam bisa menebarkan kedamaian di Indonesia. Kalian bisa mencari sumber dari tayangan tadi. Terus kemudian kalian bisa berdiskusi kelompok dengan teman-teman kalian mencari sumber-sumber yang bisa menjadikan esensial untuk membahas materi diskusi. Silakan di kelompoknya 5. Selamat di kelompok 1 ya, Titi di kelompok 2, mungkin kelompok 2 Mbak Titi, yang kelompok 3 Mbak Sumi gitu.
Oke, selanjutnya dipresentasikan maju satu persatu 5 menit, kasih waktu maju persatu 5 menit. Karena apa? Setelah ini nanti saya akan menerangkan, memberi penguatan hasil dari diskusi kalian. Satu persatu, kelompok 1 silakan Mas Lambert, kelompok 2 silakan Mbak Titi, kelompok 3 silakan Mbak Sumi, kelompok 4 silakan Mas Sugeng, kelompok 5 nanti yang satunya terakhir. Ya, ini nanti setelah kalian selesai, kalian sudah presentasi, nanti kalian harus mengacak kartu yang telah saya berikan. Ini bentuk kartunya. Di situ terdapat beberapa kartu, yang mana satu kartu ini nanti tak pasang ke plano, di papan, itu menjadi kartu induk. Yang kalian bawa itu, kartu-kartu itu adalah kartu kaca. Nanti kalian sortir, masukkan ke papan itu, dipasang mana kartu yang cocok. Paham ya? Paham ya? Oke. Sekarang nanti diskusi bersama-sama. Terus kemudian setelah selesai pembelajaran ini, mari kita refleksikan bersama. Kita refleksi ya, kita break dulu karena kelihatannya kok pada lelah ini. Maksudnya kurang bersemangat. Untuk menambah semangat kita sebelum merefleksi, coba kalian tangannya di atas, tangan di atas, jari-jari berirama, kepala digeleng, badannya digoyang-goyang, gitu. Tangan di atas, jari-jari berirama, kepala digeleng, badannya digoyang-goyang. Bagus ya, sobat. Terima kasih. Setelah bisa menyimpulkan dan bisa merefleksi semuanya, demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Namun sebelum pembelajaran pada pagi ini, saya akan menyampaikan bahwa pembelajaran besok kita akan mempelajari tentang Islam yang ada di Indonesia. Baik ya. Setelah itu kalian setelah ini ya, kalian kerjakan LKPD. Kita kasih waktu yang LKPD 1 ini kalian kerjakan selama 5 menit tunggu. Setelah 5 menit sudah selesai LKPD ini, selanjutnya kalian mengerjakan LKPD yang tak kirim linknya nanti lewat HP, kalian bisa kerjakan, bisa saya share lewat siapa itu, ketua kelas ya. Terus kemudian wali kelas juga bisa. Paham ya? Oke, demikianlah pembelajaran di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, ilmunya barokah, ilmu bisa bermanfaat bagi kita semuanya, barokah, berguna bagi nusa dan bangsa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.